Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Mari langsung saja. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan brosur. Al-Ustaz, bagaimana cara mendidik pemuda kita pada saat ini yang sudah menggunakan gadget untuk berbagai hal yang tidak bermanfaat seperti game, Instagram, WA, TikTok, Facebook atau yang lainnya hingga larut malam, sehingga sholat subuhnya sudah tidak kuat ke masjid, malah kesiangan. Berarti dia tergerus oleh kemajuan zaman. Boleh kita mau bermedia sosial, itu boleh, dengan catatan bermanfaat. Lah bagaimana caranya? Pesannya kan sudah sangat jelas. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Salah satunya syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Seseorang itu kalau berada di usia muda, dia kuat, segalanya kuat. Fisiknya kuat, pikirannya kuat, dan besar energinya. Lah energi yang besar ini salurkan ke hal-hal yang positif. Masa iya pemuda muslim yang dijanjikan oleh Nabi mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh kembangnya dalam ketaatan kepada Allah. Dan itu dibuktikan hatinya tertambat ke masjid. Wa rajulun mu'allaqun fil masajid. Waktunya habis untuk bermain internet sampai larut malam, dini hari, begitu subuh wes hilang subuh. Tidak lagi subuh tapi subha, subuh duha. Padahal yang namanya sholat itu waktunya telah ditentukan oleh Allah. Kewajiban yang waktunya telah ditentukan oleh Allah. Kita tidak boleh buat waktu sendiri. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Salat itu kewajiban yang waktunya telah ditentukan oleh Allah kepada hambanya yang beriman. Dan Nabi kita juga bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lah sekarang manfaat dari mana? Main internet sampai malam, akhirnya hilang subuhnya. Atau kalau tidak itu, selak ngantuk, akhirnya ya sholat. Tapi sholatnya la yadkurullah illa qalila. Tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit, cepet-cepetan. Itu sifatnya sholat orang munafik. Lah kalau memang kita merasa kalah dengan gadget, sehingga hal-hal yang bermanfaat tidak bisa kita lakukan, waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat,
Yang bisa merubah itu ya dirinya sendiri. Mbok berdoa kaya ngopo, tapi kalau ndak ada niat untuk merubah diri, ya Allah tidak akan rubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Diingat kembali itu Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd nomor surat 13 ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ya toh. Maka harus berubah, harus melakukan perubahan. Karena kalau pemuda yang seperti itu tidak mau merubah diri, Allah juga tidak campur tangan merubah keadaannya. Selamanya akan seperti itu. Terus tanpa sadar tiba-tiba ajalnya datang. Pemuda yang seperti itu harus merubah diri. Ini at-taghyir, perubahan itu penting. Untuk melakukan perubahan harus punya tujuan. Tujuannya apa? Hidup di dunia ini tujuannya apa? Seseorang itu dia tidak akan mau melakukan perubahan kalau tidak punya tujuan. Untuk perubahan kehidupan yang lebih baik di dunia saja, manusia itu pasti punya tujuan agar mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Sekarang ya, kalau pengen gaji yang besar, tentu kan punya tujuan. Tujuannya gaji yang besar. Persyaratannya apa? Ada A, B, C, D. Dia mau melakukan, memenuhi semua persyaratan untuk meraih tujuan dunianya. Yang sertifikasi, yang ini, yang itu kan semuanya ada persyaratan. Apakah ada cuma-cuma di situ? Kan tidak diberikan dengan cuma-cuma. Ada syarat-syarat yang harus ditempuh. Dan manusia mau menempuh syarat itu. Kenapa? Karena ingin berubah. Nah ini untuk kebahagiaan dunia akhirat. Masa kita tidak mau berubah? Tujuannya apa? Kenali dulu tujuan hidup di dunia. Kalau tidak kenal tujuan hidup di dunia, maka kita ya hidup hanya sekedar hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, binatang pun juga hidup. Orang munafik, orang kafir, orang musyrik juga hidup. Wis karek ngenteni mati. Tapi orang yang beriman hidup bukan sekedar hidup. Hidupnya harus punya makna, harus berarti,
Untuk bisa berarti hidupnya harus kenal tujuan hidup. Tujuan hidup yang sangat kita kenal dari Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pengabdian tanpa batas. Tujuan yang telah digariskan oleh Allah, hidup kita ini yang Allah berikan itu untuk melakukan pengabdian tanpa batas kepada Allah. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk bisa melakukan pengabdian yang benar kepada Allah. Termasuk yang sangat prinsip adalah terkait dengan sholat. Karena sholat itu akan menjadi hal pertama yang dihisab. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, semua amalannya buruk. Sekarang masih di usia muda, diberi oleh Allah kesehatan yang prima, fisik yang prima. Sholat masih bisa dilakukan secara normal. Karena fisiknya masih prima. Ini tertipu oleh waktu. Maka betul toh firman Allah itu wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Wal asri, al asru itu bukan waktu asar, tetapi demi masa. Kullu waqtin yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang meliputi kita, maka itu oleh Al-Quran disebut dengan asr. Dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun, begitu seterusnya. Itu namanya asrun. Manusia itu punya potensi merugi dunia dan akhirat. Tertipu oleh masa, tertipu oleh waktu yang dia lalui. Semua manusia berada dalam kerugian yang nyata. Namun ada manusia yang tidak rugi, yang tidak tertipu oleh waktu, tidak tertipu oleh masa. Itu manusia yang beriman kepada Allah. Dan orang-orang yang senantiasa nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Menjalankan perintah Allah ini memang butuh kesabaran. Tidak semua orang bisa. Kalau semua orang bisa bersabar dalam kebaikan, niscaya tidak akan turun ayat Allah yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Yang bisa bersabar hanya hamba-hamba Allah yang beriman dan yang mau membuktikan keimanannya. Nah, sekarang ada pemuda sudah ngaku Islam, sudah mengikrarkan keimanan kepada Allah, tapi waktunya habis untuk berselancar di dunia maya, untuk bermain internet. Di dunia maya, internet yang dia gunakan untuk hal-hal yang negatif, padahal bisa dia menggunakan internet untuk hal-hal yang positif. Kenapa milih negatif? Innan nafsa la'ammaradum bisu illa ma rahima rabbi. Kalau betul yang ditanyakan tadi, berarti nafsu dari pemuda tadi itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaradum
bisu illa ma rahima rabbi innallaha ghafurur rahim. Coba diingat ayatnya itu. Surat Yusuf ayat 53, nama surat 12. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nafsu yang diberi rahmat oleh Allah itu nafsul mutmainnah. Nah, kalau tadi yang dilakukan seperti itu sampai hilang subuhnya, berarti nafsunya ini bukan nafas mutmainnah, tapi nafsul ammarah, nafsu yang senantiasa mengajak untuk berbuat jahat. Ya jangan diikuti bisikan nafsul ammarah seperti itu. Kita berusaha mendidik nafsu kita, mendidik jiwa kita agar mutmainnah, tenang dengan terus mengingat Allah. Nah, ini pemudanya ini berarti tidak mau mengambil jaminan dari Rasulullah. Ada jaminan dari Rasulullah. Pemuda yang tumbuh kembangnya dalam naungan Allah, dalam ketaatan kepada Allah, dia akan mendapatkan naungan kelak. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Kenapa kok harus masa muda? Karena orang kalau di usia muda itu berada di puncak kekuatannya. Maka jangan sampai pemuda-pemuda Islam nunggu tua dulu baru taat pada Allah. Ya nek nganti tua. Kalau tidak sampai. Nah, ini yang bisa merubah pemudanya sendiri. Kalau gadget, setan, gepeng itu memang melupakan dirinya, melenakan dirinya dari mengingat Allah, maka ganti dengan HP jadul. Bisanya hanya telepon dan SMS. Mbak dia berdoa seperti apa? Ning sing dibuka, sing ditonton kuwi terus sampai hilang waktu subuh. Ya selamanya akan begitu sampai ajal menjemput. Allah gak akan turun tangan. Allah tidak akan rubah keadaannya. Kalau dia mau merubah keadaannya, punya azam yang kuat, kemudian melakukan muqawamah, perlawanan terhadap hawa nafsunya, baru Allah akan rubah keadaannya. Kalau pemuda tadi mau merubah sisi dalamnya, maka Allah akan campur tangan. Mustahil perubahan terjadi kalau tidak punya tujuan. Tujuan dari perubahan kita hidup di dunia ini sebagai seorang muslim itu taqwallah. Itu tujuan besar kita. Tujuan hidup kita. Cita-cita hidup kita di dunia yang hanya sekali ini, yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah. Untuk meraih tujuan itu, lihat keadaan kita sekarang. Dari taqwallah ini kita berada di posisi mana? Tujuan besar kita kan taqwallah. Ini kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Ini tujuan besar kita.
Ini posisi kita. Al-waqi'. Ya, taqwallah ini tujuan besar kita. Ini posisi kita. Kita ukur, kita lihat, kita berada di mana. Bisa ini dilihat dari salah satunya adalah at-takhalluf, terkait dengan pertanyaan tadi. Ketertinggalan. Ketertinggalan dalam hal apa? Dalam kebaikan. Kalau kita nyaman tertinggal dalam kebaikan, berarti untuk sampai ke tujuan ini masih sangat jauh sekali. Padahal Allah perintahkan, fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Untuk bisa sampai taqwallah, syarat, salah satu syarat yang Allah berikan, kita berlomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera dalam meraih ampunan Allah dan surganya Allah. Wasari'u itu satu akar dengan sur'ah. Sur'ah itu bersegera tanpa ditunda lagi. Maka Bapak Ibu yang pernah ke Timur Tengah, Raketang pisan mungkin pernah mendengar tasarruk. Yalah surah. Pernah dengar itu? Yang pernah umrah, pernah haji? Orang Arab itu kalau sudah bilang surah, itu berarti cepat, jangan ditunda lagi. Cepat, jangan ditunda lagi. Wasari'u, surah, tasarruk. Ayo cepat, aja mbok tunda-tunda meneh. Ayo cepat, jangan kamu endi-endi lagi, karena sudah tidak keburu waktu. Maka bersegera menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga Tuhanmu. Segera, jangan ditunda, karena sudah tidak ada waktu. Nah, bersegera dalam kebaikan berarti menjadi peserta lomba kebaikan. Nah, sekarang kalau subuh terlewat terus, dia tidak menjadi peserta lomba kebaikan. Yang beruntung, yang akan mendapatkan keuntungan dari Allah, itu hanya peserta lomba kebaikan. Orang yang tidak jadi peserta lombanya jauh dari rahmat Allah. Maka kita ukur posisi kita saat ini, realitanya. Kalau masih nyaman saja, hati merasa tenang, tertinggal dalam kebaikan, ada yang salah dengan ketakwaan kita kepada Allah. Apalagi tertinggal dalam hal sholat, itu interaksi kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah. Waladzikrullahi akbar. Mengingat Allah dalam sholat itu keutamaannya paling besar. Maka aneh, ada orang yang ngaku Islam dan dia oleh Allah sudah disampaikan di usia muda, sampai usia muda kok sholatnya masih nyaman saja, tertinggal. Mengerjakan sholat di luar waktu yang Allah tentukan.
hatinya kok tidak gelisah. Lah pemuda yang itu tadi kehabisan kuota pas main game saja gelisah kok hatinya. Ya. Lagi seru-serunya mabar, main bareng teman-temannya. Posisinya sudah mau menang, kuotanya habis. Gelisah itu, ngamuk-ngamuk, mungkin HP-nya sampai dibanting-banting. Hanya gara-gara kehabisan kuota saja, hatinya gundah gulana. Kehilangan waktu sholat, nyaman saja. Ini kan aneh. Tertinggal urusan dunia, gelisah. Tertinggal urusan akhirat, santai, nyaman, hati tidak gelisah. Ada yang salah dengan keimanannya. Tertinggal dum-duman THR saja, gelisah, protes. Tertinggal kebaikan, tertinggal waktu sholat, tetap nyaman, santai. Kalau ada pembagian THR, pengennya terdepan, sik dewe menjadi peserta penerima THR-nya. Tapi kalau giliran sholat, di mana ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah, tetap tidak mau menjadi peserta lomba kebaikan. Dah, kamu dulu saja, kamu dulu. Lah kowe, aku tak main internet dulu, tak ngegame sik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka kita tidak bisa merubah fulan itu. Fulan sendiri yang merubah dirinya. Semua tidak bisa merubah dirinya, kecuali dia mau merubah keadaannya sendiri. Kebaikan itu memang harus dibiasakan. Lawan, lakukan muqawamah, perlawanan terhadap hawa nafsu. Lagi seru-serunya, sudah kalau tengah malam, padahal kalau sepertiga malam itu, tengah malam dia bangkit, berdiri munajat kepada Allah, tahajud. Janji Allah apa? Allah akan tempatkan dirinya pada maqamam mahmuda, tempat terpuji. Semua urusan diselesaikan oleh Allah. Urusan pekerjaan, ada kesulitan, Allah campur tangan. Urusan keluarga, ada kesulitan, Allah campur tangan. Diberi jalan keluar dari setiap kesulitan. Tawaran dari Allah tidak diambil, tidak kepingin, tidak suka tawaran dari Allah. Tetapi tawaran dari manusia yang menipu, yang melenakan, yang menjerumuskan, malah seneng larut dalam kecintaannya kepada dunia. Ingat, dunia ini hanya seperti air hujan yang Allah turunkan. Memang tampak indah. Air hujan itu akan menyuburkan tanaman. Nah, ketika subur itu tampak indah. Begitu pula jika kita melihat gebyarnya dunia, itu memang tampak indah dan menyenangkan. Tapi ingat, semuanya itu nanti akan sirna. Kesenangan dunia itu pasti akan binasa, akan hilang. Sebagaimana tanaman yang awalnya subur, lama-lama dia akan mengering, menguning, kemudian hancur diterbangkan oleh angin. Lah begitu selesai kehidupan dunia, sampailah kita di hadapan Allah, dihisab. Ternyata hal-hal yang tidak bermanfaat
saat kita lakukan di dunia itu tidak bisa menolong kita. Justru akan menyeret kita pada kemurkaan Allah. Maka jangan ditunda, lakukan segera perubahan. Lakukan segera perubahan, tidak ada waktu lagi. Kenapa? Karena besok kita sudah mati. Atau bisa jadi nanti jam 12 siang kita sudah mati. Maka untuk berbuat baik jangan ditunda-tunda, jangan menunggu tua. Sudah tidak ada waktu, tidak sempat menua, ajal sudah tiba. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, penyesalan tiada guna. Modalnya sudah ada, menyatakan iman. Tinggal dilawan hawa nafsunya untuk berbuat baik. Orang Islam itu orang penting. Orang Islam itu orang penting. Orang penting tidak melakukan hal-hal yang tidak penting. Orang penting hanya memikirkan dan melakukan hal-hal yang penting. Orang penting tidak akan memikirkan dan melakukan sesuatu yang tidak penting. Tidak bermanfaat, itu tidak penting. Untuk apa kita lakukan? Orang Islam itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kotori kemuliaan dari Allah ini dengan hawa nafsu. Orang Islam itu orang yang mendapat kemuliaan dari Allah. Jaga kemuliaan dari Allah ini dengan mendidik hawa nafsunya. Ini kan satu hal yang aneh tapi nyata. Ngaku Islam, terus tertinggal, hilang waktu sholat, kok terus di bulan baleni terus itu. Enggak mau melakukan perubahan. Berarti nyaman dalam kemaksiatan. Hatinya nyaman dalam kemaksiatan. Ada yang salah dengan pengakuan imannya kepada Allah. Kalau hati ini nyaman, terus tertinggal dalam kebaikan, nyaman dalam kemaksiatan, hati-hati, jangan-jangan hati kita telah terkunci mati, telah tertutup, sehingga hidayah kebenaran dari Allah tidak bisa masuk ke dalam hati. Padahal hati ini kunci. Bukankah Nabi kita bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, ingatlah bahwa pada diri, pada jasad manusia itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging ini soleh, baik, pasti baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jika sekerat daging ini rusak, buruk, maka rusaklah semua tubuh. Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah bahwa sekerat daging yang dimaksud oleh Nabi adalah al-qalbu, mata hati. Mata di kepala boleh buta, boleh tidak melihat. Tapi jangan sampai mata hati ikut-ikutan buta. Kalau mata hati itu buta, tersesat kita. Tapi kalau mata di kepala yang buta, mata hati masih bisa melihat dengan tajam mana kebenaran, mana kebatilan, kita tetap akan selamat dunia dan akhirat. Disindir oleh Allah. Coba diingat kembali itu ayatnya. Surat Al-Hajj ayat 46.
Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sindiran yang sangat tegas dari Allah. Bukan mata di kepala itu yang buta, melainkan hati yang ada di dalam dada. Maka mata hati ini jangan sampai buta. Kebanyakan orang lebih mementingkan matanya bisa melihat. Banyak orang yang larut dalam kesedihan saat penglihatannya diambil oleh Allah. Kalau penglihatannya diambil oleh Allah, dia merasa seolah-olah menjadi manusia yang paling sengsara, paling nelongso. Tetapi banyak orang yang tetap merasa nyaman, tidak ada kegelisahan saat mata hatinya tertutup, saat mata hatinya buta. Padahal ketetapan dari Allah yang utama mata hati itu yang melihat. Mata di kepala boleh buta, boleh tidak melihat, tapi jangan sampai mata hati ikut-ikutan buta. Kalau mata hati ikutan buta, sesat kita, tersesat jalan, tidak tahu jalan pulang kepada Allah, tidak tahu bagaimana harus menjalani amanah hidup dan kehidupan yang sekali dari Allah ini ketika di dunia. Kenapa? Mata hatinya buta. Dia akan jadi orang yang sombong, angkuh, rakus, tamak, tidak bersyukur, tidak bersabar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka yang utama mata hati. Orang kalau sudah menyia-nyiakan sholat, hati-hati, dikatakan oleh Allah sebagai pendusta agama. Orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Lah kok bisa orang sholat kok celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, lalai terhadap sholatnya. Bukan hanya lalai terhadap waktu pelaksanaannya saja, tetapi juga lalai, lengah terhadap fungsi sholat itu sendiri. Kalau tata pelaksanaannya, waktunya saja sudah berantakan, mana mungkin sholatnya akan berfungsi tanha anil fahsya wal munkar. Karena menunda-nunda sholat itu satu kemungkaran. Sedangkan salah satu fungsi sholat tanha anil munkar, mencegah pelakunya dari perbuatan mungkar. Nah sekarang orang menunda-nunda sholat itu satu kemungkaran. Dari sisi waktunya saja tidak terlaksana dengan baik. Kemungkaran sudah terjadi. Bagaimana mungkin sholatnya akan berfungsi mencegah dirinya dari perbuatan mungkar?
waktunya saja sudah ditunda-tunda. Sifat sholatnya orang munafik. Kata Nabi kita, yajlisu yarkubus syamsa. Orang munafik itu sholatnya duduk menunggu, mengintai-ngintai matahari. Oh, durung anslep. Oh, durung anslep. Berarti masih ada waktu untuk sholat. Hatta idza kanat baina qarnayy syaiton qama fanaqaraha arba'an. La yadhkurullah fiha illa qalila. Begitu matahari sudah berada di antara dua tanduk setan, maka dia berdiri. Sholat 4 rakaat secara cepat seperti ayam mematuk makanan. Maka tidak menyebut, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali hanya sedikit. Ketika sedang asik main internetan, sudah terdengar azan subuh, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, kan gitu. Hari sholat untuk mendapatkan kemenangan, mari menuju kemenangan. Tapi masih baru azan, terus masih asik lagi dengan gadgetnya. Terdengar iqomah sayup-sayup, kalah cek komat, waktunya masih panjang, masih asik main. Tiba-tiba langit sudah mulai tampak kemerahan. Itu randang gereja, masih asik saja. Tiba-tiba matahari sudah mulai terbit, langsung jerantal. Jerantar terus sholat jentat-jentit gitu saja. Ini kan sifatnya orang munafik. Bukannya tidak sholat, ya sholat, tetapi persis seperti sholatnya orang munafik. Mau sampai kapan? Sudah diberi kesempatan oleh Allah sampai usia 20, mungkin 25, mungkin 30, sholatnya masih seperti itu, terus mau sampai kapan? Harus Allah kasih berapa puluh tahun lagi biar sholatnya menjadi baik. Kalau 20 tahun belum cukup, 30 tahun belum cukup, butuh berapa puluh tahun lagi? Maka ta'alau ila istifta'i qulubina, tanyakan pada nurani kita. Hari ini Allah sudah berkasih aku 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, begitu seterusnya. Tapi ternyata sholatku belum baik. Butuh berapa puluh tahun lagi waktu yang Allah berikan. Kalau 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun belum bisa menjadikan sholat kita baik, butuh berapa puluh tahun lagi. Maka tanamkan, tanyakan pada nuraninya. Lakukan perubahan. Jangan menunda waktu lagi. Kalau sudah terlambat, melakukan perubahan, penyesalan tiada arti, penyesalan tiada guna. Ya, ada lagi?